Shalom Tin. Shalom Tin. Gimana kabar kalian? Sungguh saya percaya bahwa kita semua bersuka cita karena kita telah disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama di ibadah online ini kita akan memuji, kita akan muliakan nama Tuhan lebih lagi. Amin. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberi kemenangan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pastinya dari tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pastinya dari tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pastinya dari tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Yuk sama-sama kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa, pada minggu hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan mulai belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hati kami Tuhan, urapi kondisi kami, urapi alat yang kami pakai, agar kami bisa Tuhan belajar sesuatu hari ini, mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, menjadi orang yang lebih baik, versi lebih baik dari diri kami sendiri. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, biarlah kiranya perkataan-Mu saja yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Aga. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit sharing gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengundang saya gitu ya. Terima kasih juga untuk tim yang hari ini sudah mau melayani, apresiasi sekali buat mereka. Yuk sama-sama kita buka aja di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu.
Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Well, teman-teman, kakak tidak bisa menghadirkan bagaimana gandum dan bagaimana lalang gitu ya di tempat ini. Tapi kita punya gambarnya, boleh gambarnya ditampilkan. Well, kita bisa lihat perbedaan antara gandum dan lalang ini sangat tidak kentara. Kalau kita lihat sekilas, gandum sama lalang itu nggak ada bedanya pada saat mereka masih hijau. Tetapi pada waktu akan panen, gandum mulai istilahnya berubah bentuk. Jadi tidak mirip seperti lalang lagi karena dia ada isinya. Sedangkan kalau misalnya kita baca barusan, lalang pada akhirnya akan diikat berbekas-berkas dan dibakar. Nah, Tuhan mau bilang apa sih? Nah, perumpamaan itu adalah tentang dunia ini. Ketika kita hidup di dunia ini, tentu saja ada orang baik dan tentu saja ada orang yang tidak baik. Dalam tanda kutip kita bisa sebut mereka orang jahat gitu ya. Nah, Tuhan kasih pelajaran sama kita bahwa kita nggak usah khawatir kalau misalnya ada orang baik, ada orang jahat di dalam dunia, dan itu wajar karena pada akhirnya nanti ya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali kita akan dipisahkan mana orang yang benar, mana orang yang istilahnya di situ disebut ilalang oleh Tuhan. Tuhan bilang di ayat 30, biarkanlah gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama sampai siap dituai. Well, ini mengajarkan kepada kita kenapa banyak di antara kita pada saat ini sibuk gitu ya, lewat media sosial, lewat sesuatu yang kita lihat setiap hari, kita seringkali menghakimi dan menjudge orang. Tidak terlalu lama kita memikirkan itu, dia seperti ini, dia seperti itu. Kita selalu bilang dan kita menghakimi orang lain, padahal bukan itu fokus kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tuhan minta supaya kita itu lebih meneladani dia, meneladani Kristus. Ketika Kristus datang ke dunia ini, bahkan kalau misalnya kalian baca di kitab Injil, Tuhan Yesus sampai makan dengan orang-orang berdosa. Dia bahkan nggak malu. Pada zaman itu di Israel, orang-orang berdosa dianggap sebagai kalau misalnya kamu makan sama mereka berarti kamu juga orang berdosa juga. Jadi istilahnya kalau misalnya bahasa kerennya sekarang nggak digumbuli gitu ya. Nanti kalau misalnya ada bahasa saya yang kurang bisa dimengerti, panitia tolong taruh subtitle ya di sini ya. Oke, nah kita belajar meneladani Kristus, memegang teguh kebenaran, menjadi seorang yang benar, tetap menghormati, menghargai, dan mengasihi orang lain di sekitar kita, siapapun itu. Kenapa teman-teman? Karena di dunia ini kita nggak hidup sendiri, kita mesti dan akan bersinggungan dengan orang lain. Nah, ada nilai, ada value, ada prinsip yang harus kita pegang agar kita tidak mudah terseret arus dunia ini. Well, Kak Aga kan tidak terlalu jauh. Ada setiap hari ada sajian beragam yang kita lihat ketika kita scroll TikTok, ketika kita scroll Instagram, Twitter, YouTube, Line, WhatsApp dan sebagainya yang dipost oleh orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita follow, orang-orang yang kita kenal dan kita nggak kenal. Well, kita akan kasih satu ilustrasi gitu ya. Mungkin kalian familiar dengan kata ini. Kata yang akan Kak Aga sebut adalah prank. Siapa yang pernah di-prank? Ada yang pernah nge-prank? Nah, kita semua punya fase-fase di mana kita bisa lihat, ketik di YouTube, ketika kamu ketik kata prank akan muncul banyak video, banyak gambar dan banyak banget gitu ya sumber yang melakukan prank itu. Dan banyak sekarang dari influencer, orang-orang yang terkenal melakukan prank itu untuk dilihat orang. Pertanyaannya dari Kak Aga, menurut kalian bener nggak kalau misalnya kita ngeprank orang? Satu contoh, menaruh timba air gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya orangnya lebih baik sedikit, airnya diisi air sabun gitu ya. Kalau orangnya lebih jahat mungkin diisi air di selokan. Nanti ketika orang buka pintu, embernya akan jatuh dan dia akan tertimpa air tersebut ya. Kita nggak akan praktekkan itu di tempat ini. Yang kedua, mungkin pada saat prank ulang tahun, ada orang yang ditutup matanya, diikat di tiang bendera, terus dilempari sesuatu seperti telur busuk dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh prank dan you know what? Itu menjadi samar-samar
karena semua orang melakukan itu, karena everybody doing that, kadang kita akan berpikir dan istilahnya merenungkan, loh bukannya ini salah ya, ini menyakiti teman, ya walaupun dia mungkin ketawa gitu ya, dalam hatinya menangis, kita siapa tahu gitu ya. Tapi yang bisa kita pikirkan adalah teman-teman, ketika kita ada di posisi itu, maukah kita di-prank seperti itu? Tentu saja enggak. Nah, tapi seringkali kita mengamini gitu ya, kalau misalnya di gereja, mungkin semua orang ketika siapa yang di sini mau masuk surga, amin gitu ya. Seringkali latar rohani, kalau misalnya pendetanya istilahnya agak jahil sedikit, dia bilang siapa yang mau masuk neraka, sebagian pasti ada yang jawab juga amin gitu ya. Ya walaupun tidak dipungkiri bahwa kita harus memperhatikan apa yang kita aminkan, tetapi seringkali kita mengamini, nggak keluar sih kata-katanya amin dari mulut kita, tapi kita mengamini dalam hati. Karena setiap hari itu yang kita lihat, itu yang disajikan di sosial media dan yang ada di sekitar kita, semuanya menyajikan hal yang samar, yang abu-abu, yang istilahnya kadang ini bukan hitam dan bukan putih, jadi kita bingung gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar 2 poin aja. Yang pertama, perhatikan ini baik-baik. Right is right, even if no one doing it. Oke? Kebenaran adalah kebenaran walaupun tidak ada seorang pun yang melakukannya. Belum selesai kalimatnya, koma ya. Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Sesuatu yang salah, tetaplah sesuatu yang salah, meskipun semua orang melakukannya. Nah, kakak mau ajak kita sama-sama belajar gitu ya, bahwa firman Tuhan itu harga mati dan tidak dapat dikompromi, teman-teman. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Gak ada kompromi-kompromian. Boleh sih tidak setuju, tapi tidak boleh mengurangi unsur rasa hormat dan rasa menghargai terhadap orang tua kita. Well, kasih ilustrasi lagi. Di kehidupan nyata sebelum pandemi, kita seringkali menemukan hal-hal aneh. Ya menurut kakak aneh sih, nggak tahu menurut kalian gitu ya. Pernah nggak lihat orang terobos lampu merah, nggak pakai helm, gonceng 3 gitu ya, nggak pakai masker kalau sekarang di masa pandemi, dan dia tetap tidak merasa bersalah, dan yang dibawanya itu adalah anak-anaknya sendiri. Ya well, kakak bilang bahwa mungkin seberapa urgent kalau misalnya kalian tahu dan baca peraturan, kendaraan yang diperbolehkan melanggar lampu merah itu hanya ambulans, pemadam kebakaran, dan istilahnya unit-unit penting lainnya yang ya memang urgent gitu loh. Tetapi ketika ada seseorang naik motor bawa anaknya 3, enggak helman semuanya, enggak pakai masker, bukankah itu sesuatu yang salah, teman-teman? Tetapi seringkali hal itu menjadi kabur lagi. Cerita sedikit, kakak sering mengendarai motor gitu ya. Kakak suka berkendara. Satu kali aku berhenti di lampu merah, kakak berhenti di lampu merah, karena memang lampunya merah gitu ya. Kalau misalnya aku berhenti hijau ya dimarahin juga gitu ya. Lampunya merah, aku berhenti. Nah di belakangku itu ada mobil dan dia nggak mau berhenti, dia klakson dan mepet gitu ya sampai hampir nabrak. Dan aku lihat bahwa apakah aku keliru ya lampunya hijau? Tidak, lampunya itu merah, tapi dia tetap maksa jalan gitu ya. Karena jalanan sepi. Nah, bukankah itu bukan alasan teman-teman untuk tetap mentaati rambu-rambu walaupun jalannya sepi? Bukankah tetap sebuah kesalahan menerobos lampu merah walaupun sepertinya dalam tanda kutip tidak ada bahaya, sepertinya tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Perlu sikap yang benar, tegas bahwa sesuatu yang salah tetap salah meski semua orang melakukannya, dan kebenaran tetaplah kebenaran meski tidak ada orang yang melakukannya. Yuk kita ambil contoh satu. Pernah nggak di sini ada teman-teman yang bolos cabut gitu ya pada waktu jam pelajaran ke kantin gitu ya, ke kamar mandi tapi nggak balik sampai bel pulang sekolah? Nah parah sih itu ya. Nah ketika diajak pada saat pertama kali, kalau misalnya ngajak satu orang gitu ya, kita akan mungkin ya ngapain bolos gitu ya, semuanya ikut pelajaran kok aku bolos. Tapi apa yang akan terjadi teman-teman ketika kalian diajak bolos oleh satu kelas kalian? Apakah kalian akan ikut? Nah itu adalah pertanyaannya. Ketika semua orang melakukannya, kalian akan jadi ragu, ini aku yang benar, mereka yang salah, apa aku yang salah, mereka yang benar ya? Kok jadi ragu, kok jadi bimbang? Nah, kita nggak boleh bimbang, kita nggak boleh ragu. Kenapa? Karena kita punya pedoman yaitu firman Tuhan. Yuk baca satu ayat di 1 Timotius 4 ayat 12. Di sini Rasul Paulus berkata kepada Timotius gitu ya,
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, Kak Aga rangkum, be an example for people. Jadi teladan. Bukan hal yang mudah gitu ya. Karena kalau misalnya Kak Aga boleh bilang, kita ini adalah orang-orang extraordinary gitu ya. Kenapa extraordinary? Ordinary-nya ya kita ordinary people gitu ya. Kita bukan Superman, kita bukan Spiderman dan sebagainya, superhero yang punya kekuatan. No, kita hanya orang-orang biasa. Yang membuat hidup kita extraordinary adalah karena ada Tuhan Yesus di dalamnya. Dia adalah ekstra pada ordinary-mu. Makanya kenapa kok kita bisa dibilang adalah orang-orang yang extraordinary. Kita punya Yesus, kita punya satu teladan yang kalau kamu mau lihat orang yang melakukan perbuatan kebenaran, kamu tinggal lihat Tuhan Yesus saja. That's simple gitu ya, simple ngomongnya, Kak, ngelakuinnya gimana? Dia kan Tuhan, aku kan manusia. Kita mesti ingat bahwa Tuhan pada saat itu, pada saat di kitab Injil diceritakan bahwa Tuhan ini 100% Allah, 100% manusia. Bahkan kalau misalnya kalian baca gitu ya, dia pernah sedih, dia pernah takut, dan dia pernah merasakan semua emosi yang pernah kita rasakan. Jadi jangan takut, karena Tuhan tahu apa yang kamu rasakan gitu ya. Ketika mungkin kamu dibilang gitu ya, kamu freak deh, kamu jangan sok suci lah, nggak mau nyontek padahal sekelas nyontek. Kak Aga rasa bahwa semua perkataan itu, semua kata-kata itu akan tetap ada, walaupun kita sebaik apapun teman-teman, ya kita semua imperfect gitu ya, tapi seperfect apapun kita, orang pasti tetap ada yang menghujat gitu ya, haters gonna hate gitu ya, walaupun kita sebaik apapun, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi yang Kak Aga mau aja adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Kristus. Set version gitu ya, cerita sedihnya adalah nggak semua orang punya akses untuk bisa baca Alkitab. Mereka bisa download di Google Play ya, Google Play Store, Apple Store, tapi ada banyak orang yang tidak sampai dalam tanda kutip ke sana. Satu-satunya Alkitab, satu-satunya suratan firman Tuhan yang terbuka yang mereka bisa lihat adalah kita. Bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berkata-kata. Bukankah itu adalah salah satu cara mereka untuk bisa mengenal Kristus? Dan percaya sama Kak Aga bahwa kita semua gak mau melewatkan kesempatan itu jadi berkat buat orang lain. Siapa sih yang gak mau? Kalau misalnya mungkin sering ya dibilang di gereja bahwa siapa mau diberkati, semuanya pasti amin, haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika pertanyaan yang selanjutnya, yang next level daripada itu adalah siapa yang mau memberkati dan jadi berkat? Kak Aga percaya semua di tempat ini, teman-teman di Teens, semuanya pasti berkata amin, puji Tuhan dan haleluya. Dan Kak Aga berdoa kita sama-sama bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Nah, pertanyaannya selanjutnya, ketika kita sudah bisa membedakan antara kebenaran tetap kebenaran, yang salah tetap salah. Pertanyaannya selanjutnya, loh Kak, kalau misalnya kita lakukan itu, mungkin nggak kalau misalnya kita dibilang kuper, kudet, cupu, jika kita melakukan kebenaran? Satu hal yang perlu Kak Aga bagikan adalah seperti ini. Ketika kamu punya prinsip yang kuat, ketika kamu memilih untuk tetap melakukan kebenaran, ada satu hal yang akan orang lihat dari kamu, yaitu respect. Even semua temanmu melakukan A, kamu akan berpikir apakah A ini bijaksana untuk dilakukan, jika tidak aku nggak mau lakukan. Orang kan respect, kenapa? Karena kamu punya prinsip, kamu punya pendirian yang kuat. Nah, hari ini gitu ya, Kak Aga belum khotbah, itu tadi hanya permulaan, kita akan 60 menit ke depan gitu ya, just joking. Kita akan berbicara tentang me versus everybody. Bukan tentang bagaimana kita mentang gitu ya, naik ke ring tinju terus tinju-tinjuan sama semuanya, tidak. Bukan tentang itu, bukan tentang menghakimi setiap orang yang kita temui, tapi berbicara tentang pilihan kita versus pilihan semua orang lain gitu ya. Kenapa? Karena apa yang kita pilih itu akan berdampak buat kita, bahkan bagi orang lain di sekitar kita, teman-teman. Percaya atau tidak, hidup itu pilihan. Pilihlah yang bijaksana menurut firman Tuhan. Kak Aga akan ambil satu literatur gitu ya. Salah satu senior pastor di satu gereja, Jeffrey Rahmat, di dalam bukunya yang berjudul Sit Up berkata bahwa the more you successful become, the more you need to say no. Jadi semakin kamu menjadi orang yang lebih baik, semakin kamu sukses, kamu harus belajar untuk lebih banyak berkata tidak. Berkata tidak pada apa? Berkata tidak pada perilaku yang tidak baik, berkata tidak
pada kata-kata yang tidak baik, perhatikan baik-baik, berkata tidak pada ajakan teman yang tidak baik, berkata tidak pada ajakan tidak baik dari seorang teman. Even itu teman dekatmu yang kamu kasih banget dan yang udah istilahnya kamu kenal lama gitu ya. Intinya gitu ya, saya tahu kalian bisa rewind ini nanti. Terima kasih untuk panitia yang nanti akan diupload di YouTube, bener ya? Nah, oke. Akan diupload di YouTube, jadi kalian bisa someday ambil, kalau misalnya kalian perlu, kalian bisa ambil di YouTube. Intinya perlu di underline, perlu di bold adalah berkata tidak pada suatu hal karena firman Tuhan bilang tidak. Berkata ya pada suatu hal karena firman Tuhan bilang ya pada suatu hal. Oke, kita kembali privilege gitu ya di zaman dahulu jadi murid Yesus. Di Alkitab nggak diceritakan, tapi di ayat di 2 perikop selanjutnya ada murid Yesus yang tanya dan meminta penjelasan ya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang dan gandum itu gitu ya. Dan akhirnya Tuhan Yesus jelaskan. Tapi kakak gak akan ambil semua, kakak akan ambil kalimat terakhir, kalimat perintah dari Tuhan di Matius 13 ayat 43, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, dalam bahasa Inggris gitu ya. Maaf kalau bahasa Inggrisnya kelepotan, yes. Kasih subtitle ya panitia. Anyone with ears to hear should listen and understand. Nah, kita perlu belajar sedikit gitu ya kosakata bahasa Inggris. Saya tahu belajar adalah sesuatu yang mungkin kadang membosankan, tapi kita perlu untuk bisa mengerti apa yang diminta Tuhan di akhir penjelasan itu. Hear gitu ya, kata hear, sama-sama mendengarkan, hear dan listen. Berarti kita mendengar tanpa ada unsur kesengajaan. Kata listen berarti kita sengaja mendengar dan menaruh perhatian dan fokus kita pada hal itu. Tuhan minta kita untuk listen. Apa yang Tuhan sampaikan di firman-Nya, apa yang Dia pengen kita untuk perbuat, kita untuk katakan gitu ya. Well, kita perlu belajar untuk mengerti gitu ya. Satu ilustrasi gitu ya, bahwa kita harus menyadari bahwa di dunia ini ada arus dan jangan sampai kita terseret oleh arus tersebut. Kakak teringat ini, salah satu dari teman kakak bilang bahwa kalau misalnya cara kita berbicara dengan seseorang itu bisa menunjukkan tingkat kedekatan kita dengan orang tersebut. Ada yang sampai bilang, kalau aku belum ngomong kasar sama kamu berarti kamu belum jadi temanku. Yan, kakak berpikir ya, ada yang salah dengan pemikiranmu. Apakah kalian setuju? Apakah dengan kita ngomong kasar seperti itu menunjukkan bahwa dia adalah sahabat dekat kita? Tentu saja tidak. Kita harus memperkatakan yang baik, memperkatakan yang menjadi berkat bagi orang lain, bukan istilahnya mengatai dan menghina orang tersebut dengan kata-kata kasar. Well, hal baiknya teman-teman, hal positifnya, bukankah Tuhan Yesus sudah set example begitu baik gitu ya, sudah sangat jelas di Alkitab. Jangan sampai Alkitab itu jadi ganjelan pintu ya, ada di gudang, di susunan paling bawah lagi, di atasnya lemari berat, jadi kalian nggak bisa ambil. Well, setelah kalian mendengarkan sharing ini, Kak harap kalian bisa mulai membaca Alkitab, mulai merenungkan firman. Kenapa? Karena itulah cara kita bertahan. Selalu kakak bilang, dan mungkin teman-teman yang sharing, kakak-kakak yang sharing lain juga bilang bahwa sebuah alat itu ada manual booknya. Sebuah kamera ada manual booknya, bagaimana cara kita mengoperasikan kamera tersebut. Tetapi pertanyaannya adalah, apa manual book kehidupan, apa manual book manusia? Ya, gak ada lain, gak ada bukan firman Tuhan, Alkitab, yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita menjadi pedoman, menjadi satu acuan bahwa bagaimana kita bisa bersikap dalam suatu hal. Ayo sama-sama kita belajar hidup untuk melakukan apa yang benar, meski gitu ya orang-orang lain tidak melakukannya. Hidup meneladani Kristus dan bahkan bisa menjadi garam dan terang bagi setiap yang ia temui. Ilustrasinya gampang kok teman-teman. Minggu lalu Ko Yudi sudah menyampaikan juga ilustrasi tentang shine gitu ya, bersinar. Pikirkan ketika terang itu nggak kelihatan cahayanya. Pikirkan ketika garam itu ada tapi nggak terasa. Malah garam itu istilahnya larut dalam segala yang ada di sekitarnya. Well, jangan sampai kita seperti itu. Harusnya kita bisa menjadi garam dan terang yang memberi rasa dan menyinari dunia ini
Dan yang paling penting teman-teman, mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Well, itu yang bisa Kak Aga sampaikan. Kak Aga harap itu bisa menjadi bekal buat kalian menjalani kehidupan sekolah kalian, kehidupan pergaulan kalian. Well, Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan ketika hari ini kami boleh belajar Tuhan sebagian daripada firman-Mu. Pimpin kami untuk mengerti Tuhan, biarlah firman itu termaterai dalam hati kami dan bahkan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah kami bisa melakukannya. Kami tetap melakukan kebenaran Tuhan walaupun sekeliling kami tidak melakukannya Tuhan, karena pandangan kami hanya satu, tertuju kepada Engkau saja. Biarlah kami bisa hidup seperti Engkau hidup Tuhan, biarlah kami bisa memberkati seperti Engkau memberkati lewat setiap perkataan, lewat perilaku kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi teladan seperti firman-Mu katakan Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati segala yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang tetap menuntun kami Tuhan hingga akhir hayat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berkata-kata dalam setiap hati kami. Haleluya, amin. Oke, thank you buat keluarga yang telah menyampaikan firman. Percaya hari ini kita belajar bahwa kita nggak perlu takut untuk kita berhadapan dengan dunia ini, karena kita punya identitas yang jelas, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa kebenaran yang harus kita lakukan. Oke, semoga setiap kita tetap ingat dan kita bisa jadi pedoman buat setiap kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ayo sama-sama kita tutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Mari angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya di dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya di dalam Roh-Nya yang kudus, yang menyertai, membimbing, menaungi, dan memberkati kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya telah menerima berkat dari Tuhan, katakan amin. Happy Sunday, Jesus bless you, and see you next week guys.